Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa, saya sering berbagi informasi ya di channel ini, channel Aslamku ini, channel seputar asam lambung, Getan Seti. Apapun yang pernah saya rasakan, apapun yang saya tahu, pasti saya share di channel Aslamku ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis, jangan pelit-pelit untuk subscribe ya. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungannya selama ini nih. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas ini hal aneh ya. Hal aneh ketika saya itu waktu masih parah-parahnya, anxiety masih tinggi, asam lambung masih tinggi, pokoknya saya masih parah di waktu itu. Jadi apa sih yang aneh? Yang aneh itu saat saya tidur, tapi belum tidur 100%. Itu masih mungkin 50% ya, setengah tidur. Itu pasti ada orang seperti mirip azan ya. Jadi saya di situ juga bingung, padahal itu mungkin jam 9, jam 10 malam ya. Tapi kok ada suara azan. Saya keluar, hilang suaranya. Saya masuk lagi ke kamar, saya tutup pintu, terus saya tidur lagi, muncul lagi suara seperti mirip azan ya. Seperti mirip azan atau kadang seperti orang berbicara gitu loh di telinga ya. Itu menurut saya itu dari pikiran saya sendiri ya. Soalnya yang mendengarkan saya sendiri, istri saya, anak saya itu nggak mendengarkan, nggak ada suaranya, nggak ada. Saya sendiri yang mendengarkan. Jadi kok bisa gitu mas? Saya juga nggak tahu ya. Itu saya rasakan itu cukup lama, berbulan-bulan, dan saya tuh juga bingung loh, kok ada suara adzan, apa ada pengajian di musola atau di masjid. Saya buka, hilang suaranya, sepi, nggak ada apapun. Terus saya masuk lagi ke kamar, tidur lagi, setengah tidur pasti ada suara itu. Tapi kalau udah tidur 100% udah nggak ada udah nggak ada suara ya, karena kita itu tidur nggak sadar ya. Nah itu kalau suara itu muncul itu pasti kalau saya mau mulai tidur, pasti muncul ya. Kalau saya nggak tidur, cuma nggak ingin tidur, itu nggak muncul. Kok bisa gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal aneh ketika asam lambung Getan Seti. Aneh, tidak masuk akal gitu ya. Kalian coba komen di bawah, siapa tahu sama mirip seperti saya ya. Dan kadang juga itu telinga berdenging. Kalau itu sih mungkin banyak ya. Kalau yang saya rasakan itu seperti ada orang adzan itu dia suaranya bagus ya, suaranya bagus dan dan ketika saya membuka pintu, saya mau keluar, itu hilang. Padahal saya sudah berdoa, sudah beribadah semampu saya ya, pokoknya saya sudah lakukan yang terbaik ya. Masalah ibadah itu saya terus terang sudah, alhamdulillah sudah nggak kayak dulu ya. Jadi dengan kena asam lambung Getan Seti, saya malah bisa terbuka ya, malah bisa menjadi yang lebih baik ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga sama begitu, menjadilah lebih baik ya, karena seperti ujian ya. Ini itu sebuah ujian dan kita harus perbaiki terus sampai kita menjadi yang lebih baik ya. Jadi itu sih aneh banget. Mungkin saking tingginya anxiety juga bisa ya di saya. Saking tingginya, saking saya itu mungkin nggak bisa ngelolanya, sampai-sampai memunculkan suara-suara yang seperti adzan itu ya. Jadi memang ya saya berhari-hari merasakan itu loh, kok gini. Saya cerita ke orang tua, saya cerita ke temen, ke tetangga, itu dia nggak percaya ya. Masa sih ada suara gitu? Nggak, paling itu pikiranmu gitu ya, saya digitukan ya. Memang menurut saya itu pikiran saya itu mungkin anxiety-nya tinggi, terus mempengaruhi
otak dan ke telinga juga ya mungkin ya. Seperti gini loh, seperti ada orang ngomong juga, itu juga kadang ada, tapi yang sering itu seperti adzan. Dan saya mikirnya itu gini, apa saya itu mau diambil nyawanya? Saya juga di situ udah bisa pasrah, udah bisa sabar ya, pokoknya saya mau apapun itu ya terserah, itu sudah takdir saya gitu. Saya begitu saja waktu itu. Dan lama kelamaan, lambat laun dia itu menghilang sendiri dengan sendirinya, menghilang. Kadang itu ada, kadang hilang, kadang hilang, nanti lama-lama hilang. Sampai sekarang udah alhamdulillah sudah hilang ya. Jadi dulu itu saya memang parah banget ya, bisa dikatakan parah karena sensasinya banyak banget sampai saya itu kewalahan ya. Buat jalan aja saya nggak bisa loh, buat jalan nggak bisa, buat apalagi buat aktivitas, buat nyapu itu nggak bisa, ngos-ngosan. Terus badan gemeteran, keringat dingin gitu terus tiap hari. Pasti sama seperti kalian tuh pasti sama seperti saya. Dan mungkin ada juga yang ringan, yang tidak ada keringat dinginnya, cuma perut sakit aja, itu juga ada banyak ya. Jadi penyakit asam lambung Getan City ini memang banyak diderita teman-teman kita semua ya. Itu banyak sekali, dan kita itu ternyata tidak sendirian ya, masih banyak teman-teman yang masih berjuang untuk sembuh dari asam lambung Getan City ini. Jadi itu sih pengalaman saya, pengalaman teraneh ya, dan tergokil tergokil, kok bisa gitu, kok bisa gitu ya. Jadi situ saya udah nggak mau ke dokter, udah biarin aja, saya udah pasrah. Dan lama-lama lambat laun alhamdulillah bisa normal lagi ya. Kalau udah bisa normal lagi sih seneng ya. Pasti teman-teman juga gitu ya, kalau udah hilang, udah hilang ini, seneng, aku seneng. Jadi kita itu semangat gitu loh kalau ada perkembangan setiap bulannya, bahkan setiap harinya ya. Jadi begitu saja sih, itu yang mau saya ceritakan di sini. Mungkin bagi kalian tidak penting ya, tapi saya di sini pasti saya menceritakan apapun yang pernah saya rasakan, yang saya tahu ya. Pokoknya saya ceritakan yang pernah saya alami, ataupun yang sedang saya lakukan. Jadi itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.